Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Kumilaila dengan NIM M07161015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Model Prediksi Jumlah Penderita Penyakit Malaria di Indonesia menggunakan Analisis Regresi Robust dengan Estimasi Least Median of Squares atau LMS dan Estimasi M. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Yuliana Susanti MSI dan Ibu Dr. Hasih Pratiwi SSI MSI. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji Ibu Dr. Randa Sri Subanti MSI dan Bapak Dr. Randa Sugianto MSI. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya jumlah penduduk tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah jumlah penderita penyakit malaria. Penyakit malaria di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam faktor. Permasalahan penyakit malaria dapat dianalisis dengan analisis regresi. Pada umumnya, analisis regresi menggunakan metode kuadrat terkecil. Akan tetapi, pada data jumlah penyakit malaria, ketika dilakukan pengujian asumsi klasik tidak dipenuhi pada uji normalitas. Hal ini dikarenakan pada data tersebut terdapat data pencilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang dapat mengatasi data pencilan tersebut. Analisis regresi robust merupakan salah satu analisis yang dapat mengatasi data pencilan. Pada analisis regresi robust terdapat berbagai macam estimasi, seperti estimasi estimasi M, estimasi LMS, estimasi GM, dan lainnya. Pada penelitian ini dilakukan estimasi LMS dan estimasi M, di mana prinsip dasar dari estimasi LMS yaitu meminimumkan median kuadrat residu, dan prinsip dasar dari estimasi M yaitu meminimumkan suatu fungsi residu. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana model prediksi jumlah penderita penyakit malaria di Indonesia menggunakan analisis regresi robust dengan estimasi LMS. Yang kedua, bagaimana model prediksi jumlah penderita penyakit malaria di Indonesia menggunakan analisis regresi robust dengan estimasi M. Dan yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan hasil analisis regresi robust, estimasi LMS, dan estimasi M. Kemudian tujuan dari penelitian yang pertama untuk menentukan model prediksi jumlah penderita penyakit malaria di Indonesia menggunakan analisis regresi robust dengan estimasi LMS. Yang kedua untuk menentukan model prediksi jumlah penderita penyakit malaria di Indonesia menggunakan analisis regresi robust dengan estimasi M. Yang ketiga untuk membandingkan hasil analisis regresi robust antara estimasi LMS dan estimasi M. Selanjutnya, manfaat dari penelitian yang pertama yaitu memperdalam kemampuan menganalisis data dengan menggunakan metode regresi robust, estimasi LMS, dan estimasi M. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada permasalahan penyakit malaria di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang statistika, yaitu pada analisis regresi robust, estimasi LMS, dan estimasi M. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu penelitian yang dilakukan oleh ALMA pada tahun 2011, yaitu tentang penggunaan metode OLS atau MKT pada analisis regresi terhadap data yang mengandung pencilan. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa diperlukan metode regresi robust untuk menangani pencilan. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febrianto pada tahun 2018. Mengenai perbandingan efisiensi metode robust LMS dan metode robust estimasi S pada analisis regresi robust. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa estimasi LMS lebih efisien dalam menganalisis data observasi yang mengandung pencilan. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang ketiga yaitu perbandingan metode LMS dan OLS untuk data yang mengandung pencilan dalam menduga parameter regresi yang dilakukan oleh Dalil Munte pada tahun 2010, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu metode LMS lebih baik digunakan daripada metode OLS.
Selanjutnya adalah landasan teori, di mana landasan teori yang kami gunakan yang pertama adalah analisis regresi. Menurut Myers pada tahun 1990, analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi yang hanya memiliki satu variabel independen. Dan menurut Draper and Smith pada tahun 1992, analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Selanjutnya, yang kedua adalah uji asumsi klasik, di mana model regresi yang baik adalah model yang memenuhi semua uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik yang digunakan yang pertama adalah uji normalitas. Model regresi linear yang baik adalah model yang memiliki residu yang berdistribusi normal, di mana uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, uji yang kedua adalah uji homoskedastisitas, di mana bertujuan untuk menguji variansi pada setiap residu EI konstan. Yang ketiga yaitu uji non-multikolinaritas, di mana model regresi linear yang baik tidak mengandung multikolinaritas yang kuat. Akan tetapi, jika memiliki nilai VIF lebih besar daripada 10, maka menunjukkan multikolinaritas yang kuat. Kemudian, uji yang keempat adalah uji non-autokorelasi, di mana model regresi yang baik adalah model yang memiliki residu pengamatan yang tidak dipengaruhi oleh residu pengamatan lainnya. Yang ketiga adalah identifikasi pencilan, di mana pencilan adalah data yang tidak mengikuti pola data secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencilan menyebabkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah nilai sisaan yang besar dari model yang dihasilkan, atau EI tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah nilai variansi pada data akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, nilai estimasi akan memiliki rentang yang lebih besar. Identifikasi pencilan dapat dilakukan dengan metode DeFits atau Difference in Fitted Value, di mana data akan disebut sebagai pencilan jika nilai dari DeFits lebih besar dari 2 akar P per N, di mana P merupakan jumlah dari parameter dan N merupakan jumlah dari observasi, dengan rumus DeFits sebagai berikut. Landasan teori yang keempat adalah metode kuadrat terkecil atau MKT, di mana MKT pada dasarnya yaitu meminimumkan jumlah kuadrat residual, sehingga diperoleh nilai estimasi parameter beta seperti berikut. Landasan teori yang kelima yaitu metode estimasi least median of squares atau LMS, di mana prinsip dasar dari metode LMS yaitu meminimumkan median kuadrat residual. Dan langkah pertama yaitu menentukan nilai dari MJ, di mana nilai dari MJ merupakan minimum dari M1, M2 hingga MS, di mana M1 dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, setelah menghitung nilai dari MJ, kita dapat menentukan pembobot WII dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah kita menentukan pembobot WII, setelah itu kita dapat menghitung nilai estimasi dari parameter regresi LMS dengan rumus sebagai berikut. Landasan teori yang keenam adalah metode estimasi M, di mana metode estimasi M merupakan estimasi yang meminimumkan suatu fungsi sisaan rho dengan ketentuan atau rumus sebagai berikut, di mana fungsi rho yang digunakan merupakan fungsi objektif Haber dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, residu yang diperoleh dari hasil estimasi diperoleh dari metode kuadrat terkecil, yang selanjutnya akan dilakukan pemotongan dari nilai residu tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, landasan teori yang ketujuh adalah uji signifikansi parameter. Menurut Montgomery dan Peck pada tahun 1991, uji signifikansi parameter terdiri dari dua uji. Yang pertama yaitu uji serentak dan yang kedua uji parsial.
di mana uji serentak dilakukan dengan menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut, di mana hipotesis 0 yaitu berbunyi semua parameter regresi tidak berpengaruh signifikan dalam model, dan hipotesis pertama paling sedikit ada satu parameter regresi yang berpengaruh signifikan dalam model. Kemudian uji signifikansi parameter yang kedua adalah uji parsial, di mana uji parsial menggunakan uji T dengan rumus sebagai berikut. Dan hipotesis 0 berbunyi parameter regresi ke I tidak berpengaruh signifikan dalam model. Dan hipotesis pertama yaitu parameter regresi ke I berpengaruh signifikan dalam model. Selanjutnya, uji signifikansi yang ketiga yaitu uji signifikansi pada estimasi M, di mana rumus sebagai berikut dan hipotesis 0 berbunyi parameter regresi ke J tidak berpengaruh signifikan dalam model, dan hipotesis pertama berbunyi parameter regresi ke J berpengaruh signifikan dalam model. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran, di mana pada data penderita penyakit malaria di Indonesia akan dilakukan analisis regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau MKT. Setelah itu dilakukan pengujian asumsi klasik, akan tetapi pada pengujian asumsi klasik tidak dipenuhi pada uji normalitas, sehingga dilakukan deteksi pencilan. Kemudian, setelah diketahui adanya data pencilan, maka dapat menyebabkan nilai dari hasil estimasi kurang tepat, sehingga perlu dilakukan analisis yang dapat mengatasi data pencilan, salah satunya yaitu regresi robust, estimasi LMS, dan estimasi M, sehingga didapatkan model regresi. Kemudian, selanjutnya akan dilakukan uji signifikansi. Setelah itu dilakukan perbandingan hasil estimasi LMS dan estimasi M, dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi kasus, di mana tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan data untuk variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, melakukan estimasi regresi dengan metode kuadrat terkecil atau MKT. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik. Yang keempat, melakukan identifikasi pencilan dengan metode De Vits. Yang kelima, melakukan analisis regresi robust estimasi LMS. Selanjutnya, melakukan analisis regresi robust estimasi M. Setelah itu, melakukan uji signifikansi parameter. Dan yang terakhir, melakukan perbandingan hasil analisis regresi robust estimasi LMS dan estimasi M. Kemudian, algoritma dari analisis regresi robust estimasi LMS yang pertama yaitu menghitung nilai kuadrat residu dan HI. Yang kedua, mencari nilai M1. Yang ketiga, menghitung himpunan bagian matriks X sejumlah HI pengamatan. Selanjutnya, melakukan langkah pertama hingga langkah ketiga hingga iterasi konvergen. Yang kelima, menentukan nilai dari MJ. Yang keenam, menghitung bobot WII. Dan yang ketujuh, menghitung nilai dari estimasi parameter LMS. Selanjutnya, algoritma analisis regresi robust estimasi M, di mana yang pertama dipilih estimasi beta 0 dari MKT, lalu dihitung nilai estimasi, nilai residu, dan nilai beta topi. Kemudian dipotong dari nilai residu agar mendapatkan nilai residu baru dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga, dihitung nilai YI baru dari hasil penjumlahan antara nilai estimasi parameter yang telah didapatkan ditambah nilai residu baru. Lalu dari nilai YI baru tersebut dicari nilai beta 0 dengan menggunakan MKT. Selanjutnya dilakukan langkah pertama hingga ketiga hingga iterasi konvergen, yaitu ketika diperoleh nilai beta 0 yang sama dengan iterasi sebelumnya. Selanjutnya adalah pembahasan, di mana data penelitian yang digunakan yaitu variabel dependen adalah Annual Parasite Incidence atau API malaria di Indonesia pada tahun 2018. Kemudian variabel independen X atau X1 presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih, dan X2 presentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni, dan X3 yaitu jumlah dokter. Selanjutnya dilakukan metode kuadrat terkecil
atau MKT, di mana model regresi linier yang diperoleh sebagai berikut. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Pada pengujian asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Pada pengujian normalitas, dihasilkan bahwa residu tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pada pengujian normalitas tidak dipenuhi. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji homoskedastisitas. Pada pengujian ini dapat dilakukan melalui korelasi Ring-Spearman, kemudian dilakukan uji T. Pada pengujian asumsi homoskedastisitas pada data api malaria di Indonesia pada tahun 2018 terpenuhi. Pengujian asumsi klasik yang ketiga adalah uji non-multikolinearitas. Pada pengujian multikolinearitas dapat dilakukan melalui nilai VIF. Pada pengujian ini, data api malaria di Indonesia terpenuhi. Pengujian asumsi klasik yang keempat adalah uji non-autokorelasi. Pada pengujian non-autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Darwin-Watson. Pada pengujian ini, asumsi terpenuhi. Selanjutnya dilakukan identifikasi pencilan. Identifikasi pencilan dilakukan dengan metode DeWitt, di mana hasil identifikasi pencilan terdapat 3 data observasi, yaitu pada observasi ke-12, observasi ke-19, dan observasi ke-34. Selanjutnya, model regresi robust estimasi LMS. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat 7 iterasi hingga konvergen, di mana pertama kita menghitung nilai dari MJ dan nilai dari sigma topi. Setelah itu kita dapat menghitung pembobot WI. Dan selanjutnya kita dapat menghitung model regresi estimasi LMS sebagai berikut. Selanjutnya model regresi robust estimasi M. Berdasarkan hasil perhitungan pada estimasi M didapatkan 6 iterasi hingga konvergen dengan model persamaan regresi sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi, di mana uji signifikansi yang pertama pada hasil estimasi LMS. Yang pertama adalah uji serentak dengan taraf signifikansi alfa 0,05 dan dihasilkan bahwa H0 ditolak sehingga paling sedikit ada satu parameter regresi yang berpengaruh signifikan dalam model. Dan dilanjutkan uji parsial dengan taraf signifikansi alfa 0,05. Pada pengujian ini dihasilkan bahwa pengujian parsial menghasilkan hanya parameter beta 2 dan parameter beta 3 yang berpengaruh signifikan terhadap model regresi estimasi LMS. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap model hanya X2 dan X3. Selanjutnya, uji signifikansi estimasi M dengan taraf signifikansi 0,05. Pada uji ini dihasilkan bahwa hanya X2 dan X3 yang berpengaruh signifikan pada model. Kemudian perbandingan hasil estimasi LMS dan estimasi M, di mana pada hal ini yang dibandingkan adalah nilai R-square, variabel yang signifikan, dan data pencilan. Dapat kita lihat pada estimasi M lebih baik daripada hasil dari estimasi LMS. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu di mana hasil estimasi LMS yang diperoleh model sebagai berikut dan hasil estimasi M diperoleh model sebagai berikut. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu berdasarkan perbandingan hasil perhitungan R-square, variabel independen yang signifikan, dan jumlah data pencilan, bahwa model robust estimasi M lebih baik daripada model robust estimasi LMS. Kemudian, saran yang dapat disampaikan yang pertama adalah untuk peneliti yang berminat untuk mengembangkan penelitian mengenai data malaria dapat mencoba meneliti dengan menggunakan variabel lain, variabel independen seperti rasio penduduk miskin, jumlah puskesmas, dan lainnya. Dan saran yang kedua adalah bagi peneliti yang berminat membahas tentang regresi robust dapat menggunakan estimasi lain seperti estimasi GM, estimasi MM, estimasi GS, dan lainnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.